Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wabil islami dina Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi srahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, perkenalkan, nama saya Nurhalisa, NIM 09 1058 02 212. Adapun anggota kelompok saya, nama Reza, NIM 09 10 58 02 208. Yang kedua, Ferry Herdriansa, NIM 09 10 58 02 217. Baik, adapun pengertian praanggapan. Dalam pragmatika, praanggapan atau presuposisi adalah pengetahuan bersama yang dimiliki oleh penutur dan mitra tutur yang melatar belakangi suatu tindak tutur. Jenis-jenis praanggapan. Yang pertama, praanggapan eksistensial. Praanggapan eksistensial adalah praanggapan yang menunjukkan eksistensi atau keberadaan atau jati diri referen yang diungkapkan dengan kata yang definit. Yang kedua, praanggapan faktif. Praanggapan faktif adalah praanggapan di mana informasi yang dipraanggapkan mengikuti kata kerja dapat dianggap sebagai suatu kenyataan. Yang ketiga, praanggapan non-faktif. Praanggapan non-faktif adalah suatu praanggapan yang diasumsikan tidak benar. Baik, saya lanjut materinya. Yang ketiga, presuposisi leksikal. Presuposisi atau peranggapan leksikal dipahami sebagai bentuk peranggapan di mana makna yang dinyatakan secara konvensional ditafsirkan dengan peranggapan bahwa suatu makna lain yang tidak dinyatakan atau dipahami. Yang keempat ada presuposisi struktural. Yang kelima, presuposisi struktural. Presuposisi atau peranggapan struktural mengacu pada struktur kalimat-kalimat tertentu, telah dianalisis sebagai peranggapan secara tetap dan konvensional bahwa bagian struktur itu sudah diasumsikan kebenarannya. Hal ini tampak dalam kalimat tanya secara konvensional diinterpretasikan dengan kata tanya, kapan dan di mana, sudah diketahui sebagai masalah. Yang terakhir ada presuposisi kontrafaktual. Presuposisi atau peranggapan kontrafaktual berarti bahwa yang diperanggapkan tidak hanya tidak benar, tetapi juga merupakan kebalikan atau lawan dari benar atau bertolak belakang dari kenyataan. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya yaitu bentuk peranggapan. Saya akan menjelaskan dua bentuk peranggapan. Yang pertama itu peranggapan semantik dan peranggapan pragmatik. Peranggapan semantik menurut Cummings adalah peranggapan yang ditarik dari pernyataan atau kalimat melalui leksikon atau kosakatanya. Contoh peranggapan semantik yaitu Ade tidak jadi pergi, sepeda motornya mogok. Dari kata-kata yang ada dalam pernyataan itu dapat kita tarik peranggapan bahwa Ade mempunyai sepeda motor. Contoh yang kedua yaitu Dodo telah berhenti merokok. Dari kata-kata yang dipakai dalam pernyataan itu terkandung dua peranggapan. Peranggapan yang pertama yaitu bahwa Dodo selama ini biasa merokok. Sedangkan peranggapan yang kedua yaitu bahwa saat ini Dodo tidak merokok lagi. Bentuk peranggapan yang kedua yaitu peranggapan pragmatik. Peranggapan pragmatik adalah peranggapan yang ditarik berdasarkan atas konteks ketika suatu kalimat atau pernyataan itu diucapkan. Contoh pragmatik yaitu pada percakapan sebagai berikut. Waktu datang seorang tamu laki-laki ke rumah Tono. Tono adalah seorang direktur suatu perusahaan. Tono pun mempersilahkan tamu itu untuk masuk dan duduk di ruang tamu. Tamu itu ternyata teman Tono ketika bersekolah di SMA. Dia bernama Santo yang sampai saat ini belum bekerja. Sambil duduk, Santo mengatakan, Aku merasa capek sekali karena berjalan kaki terlalu jauh, tidak ada kendaraan." Tono segera ke belakang mengambil air minum dan ia mempersilahkan Santo meneguknya. "Silakan minum, Santo." Santo menjawab, "Terima kasih, kau tahu benar aku merasa haus." Dari percakapan di atas dapat diketahui bahwa ketika Santo bercerita tentang proses sampainya ke rumah Tono berperanggapan bahwa ada sesuatu yang diminta oleh Santo dan Santo ingin minum.
Selain itu, berdasarkan percakapan di atas dapat diketahui bahwa peranggapan semantik kalimat tahu ialah Santu merasa capek dan kalimat tidak ada kendaraan di jalan. Dalam hal ini tampak perbedaan antara peranggapan semantik dan peranggapan pragmatik. Yang saya kembalikan ke moderator.